2 komik Pengen Jadi Baik edisi 4 plus tanda tangan limited edition dari Omsku yang bikin langsung kurang apa coba ayo. Tinta emas Om. Apa? Tinta emas. Nggak ada habis. Oh ada ya? Ada kayaknya tinta emas. Nah, tinta emas Om. Selain itu nanti juga ada satu ini paket comot cookies untuk dikirimkan ke satu peserta yang beruntung. Dagangannya Nanda, ya nah? Ya ikut-ikutan Omsku. Mantap. Nanti yang milih Omsku juga, aman. Oke, siap. Ya. Oke, mau tak asisteni dari sini slide-nya atau mau langsung dari situ Om? Dari Kamu sini aja ya? Aku nggak begitu familiar nih sama Zoom. Oke. Silakan Om, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya nyalain. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sampai sekarang ada 47 orang, alhamdulillah. Yang daftar berapa, Nanda? 90-an? Sudah 95 kalau nggak sudah 100 ya. Om. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada yang nggak bisa gabung, kesian tentunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sesuai judulnya, ini adalah apa judulnya, Nan? How to be a comic artist. Ya. Gimana sih ceritanya jadi comic artist? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Omsku. Nama aslinya ada di Sika, silakan cari sendiri. Saat ini saya sudah mengerjakan 6 komik yang beredar, yang terbit, yaitu pertama Pengen Jadi Baik 1. Ini next. Oke. Pengen Jadi Baik 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi Riba Bukan Opsi. Next lagi. Dan yang terbaru adalah Pengen Jadi Baik 5. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sold out semua itu sekitar 240.000 kopi. Alhamdulillah atas izin Allah sebuah karya bisa jadi bestseller. Semua kalau bukan dari Allah dari mana lagi, karena kita cuma bisa ikhtiar bikin gitu ya. Kemudian hari ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana sih dulu aku bisa bikin komik ini. Mungkin penghasilan lain dari sebagai apa itu? Mungkin yang nanti aku akan ceritain adalah bagaimana awalnya aku bisa jadi pengen jadi baik, kemudian gimana proses bikinnya, kemudian gimana publishingnya, gimana komik artis jadi profesi yang lumayan menjanjikan gitu, selain pekerjaan kita yang udah ada bisa jadi sambilan. Dan nanti aku akan cerita. Bagi yang belum punya komik ini bisa beli di pengenjadibaik.com, harganya 50 ribuan, atau bisa juga di berbagai marketplace juga banyak. Pertama kali saya mau cerita dulu, jadi awalnya dulu itu saya mulai bikin komik itu sekitar kelas 4 SD. Kalau seneng gambar sih memang udah seneng gambar dari dulu ya. Dari kecil seneng gambar, tapi kemudian mulai bikin komik itu karena terpengaruh dengan komik-komik yang banyak aku baca, itu akhirnya aku mulai bikin komik. Mulai bikin komik itu sekitar kelas 4 SD, aku waktu itu bikinnya itu cerita-cerita pesawat tempur. Aku senang bikin pesawat tempur gitu kan, jadi perang-perang gitu, komik perang. Tapi yang baca cuman teman-teman aja, aku dan teman-temanku sendiri gitu, belum sampai diterbitkan. Baru mulai masuk majalah, itu majalah SMP. Jadi komikku dimuat di majalah SMP, kemudian dimuat di majalah SMA, kemudian di majalah kampus. Sepanjang itu, aku tetap terus berkarya, aku bikin karya, ngirim ke majalah Hai, ngirim ke Gramedia, segala macam, dan selalu ditolak. Sepanjang usiaku remaja sampai dewasa, karyaku ditolakin terus, karena macam-macam sih ya, karena penerbit itu mencari naskah yang sesuai dengan pasar mereka. Jadi kalau
teman-teman berkarya dan ditolak oleh penerbit itu sebenarnya hal yang biasa sekali. Mungkin bukan jelek, mungkin karena memang nggak sesuai dengan pasar mereka gitu. Nah, kemudian akhirnya baru pada tahun sekitar 2010 apa kalau nggak salah itu, saya bikin naskah lagi, novel waktu itu, judulnya Haji Mohawk itu. Novel itu saya kirim ke penerbit Gema Insani Pers. Dan ternyata ditolak juga. Padahal waktu itu aku udah umur 30 berapa gitu lah. Sama Gema Insani Pers ditolak dengan alasan bahasanya yang masih kasar katanya gitu. Novel waktu itu ya, novel bukan komik. Kemudian saya saya tanyakan lagi kepada diri saya sendiri, sebenarnya aku berkarya itu untuk apa sih gitu? Untuk nyari duit, untuk terkenal, atau ingin sekedar bagi tulisanku aja supaya ilmuku nyampe ke orang gitu. Ternyata pilihan yang ketiga ini ternyata aku tuh nggak mau apa-apa gitu. Aku tuh nggak ngejar duit kok gitu. Aku udah kerja juga. Aku juga ngejar terkenal sama sekali, nggak pengen terkenal. Dan ternyata aku cuma pengen bagi ilmuku. Akhirnya si naskah yang udah jadi itu kupretelin tuh. Kupretelin, ku bagi gratis ke sosial media waktu itu berupa e-book dengan judul Pengen Jadi Baik. Ternyata e-book itu banyak di-download orang senang dengan tulisan itu. Kemudian ternyata saya bagi-bagi juga di forum Salahuddin, Masjid Salahuddin. Saya bagi di situ di forum intranet, ternyata banyak juga yang download, banyak yang suka. Sampai akhirnya ada penerbit yang baca. Ada penerbit yang baca tulisanku itu, terus dia bilang, Om, gimana kalau naskahnya kami terbitkan? Jadi aku yang selama ini selalu kirim naskah dan selalu ditolak sama penerbit, ternyata justru penerbit yang datang gitu. Nah, akhirnya penerbit datang, japri aku via Facebook. Ternyata dia bilang kalau dia sudah follow akunku itu setahun, udah downloadin tulisanku, udah ngedit sendiri seakan-akan tulisan itu mau dia terbitkan. Jadi udah benar-benar udah benar-benar senang itu sama naskah aku. Terus dia bilang, tapi saya pengen menerbitkan tulisannya Om dalam bentuk komik. Dia tahu kalau saya bisa gambar gitu. Oh yaudah, kalau gitu saya bikin deh. Saya coba waktu itu bikin satu halaman komik yang bentar. Kalau teman-teman ingat ada salah satu naskah komikku yang Nasib Kita Sama Anak di Pengen Jadi Baik 1, ingat nggak ini? Nah, ini adalah naskah pertama yang aku sodorkan ke penerbit nih. Gimana kalau aku bikin komiknya seperti ini gitu kan? Ternyata si penerbit malah ketawa ngakak, mereka senang. Oh yaudah Om, aku aja yang bikin kalau gitu komiknya. Karena sebelumnya saya nggak pede bikin komik sendiri. Kita kan selama ini udah lama saya ninggalin komik, saya bikinnya novel kan. Ternyata jalannya harus bikin komik lagi. Akhirnya tahun 2013 itu saya mulai dikontrak, kemudian terbit Pengen Jadi Baik 1. Waktu itu standarnya penerbit menerbitkan buku itu sekitar 2.000 atau 3.000 eksemplar. Standar mereka untuk membuat buku. Ternyata waktu disodorin ke Gramedia-nya minta 5.000. Kata Gramedia, ini kayaknya potensi laris gitu loh buku ini. Akhirnya cetakan pertama itu seingat saya 7.000. Si Pengen Jadi Baik 1 ini 7.000. Dan ternyata bestseller nongkrong di rak-raknya Gramedia itu yang rak bestseller itu. Kemudian langsung aku dikontrak dengan PJB 2. Itu bebannya luar biasa karena baru bikin komik pertama dan bestseller, harus langsung bikin komik kedua dan orang pasti mengharapkannya ini bakal bestseller juga gitu kan. Oh, itu bebannya berat sekali. Ternyata ketika saya bikin PJB 2, kata orang-orang terlalu padat karena isi kepala saya terlalu banyak, saya tuangkan ke buku PJB 2 itu gitu. Ternyata terlalu padat. Tidak seringan yang pertama. Tapi lagi-lagi PJB 2 juga bestseller juga. Alhamdulillah. Ketika kita akan mau masuk PJB 3, naskahnya udah siap, si penerbit kami bukan prestasi. Jadi mereka tidak membayarkan royalti yang seharusnya dibayar. Dari situ kemudian saya angkat kaki dari penerbitan itu, dan saya memutuskan untuk Pengen Jadi Baik 3 diterbitkan sendiri. Ternyata waktu itu saya nggak tahu kan harus jual kemana ya. Terus saya hubungi teman-teman di DJP juga, mau nggak bantuin jualin bukuku? Mau. Ternyata banyak yang mau. Dari situlah kemudian PJP
PJP 3 mulai self-publishing, kita sudah tidak jualan di Gramedia lagi, tahun 2016 itu ya. Kemudian tahun 2017, hak terbitnya PJP 1 dan 2 dari penerbit yang lama itu kita tarik. Saya nggak akan tagih kewajiban mereka, asal saya dibuatkan putus kontraknya gitu, supaya saya bisa jualan sendiri gitu. Karena kontrak buku itu biasanya 5 tahun. Jadi kalau teman-teman pengen nulis buku, kemudian dikontrak sama penerbit, pastikan bahwa kontraknya itu berdasarkan tahun. Berdasarkan tahun itu maksudnya 5 tahun atau kontrak 3 tahun gitu. Jangan kontrak berdasarkan jumlah buku yang dicetak gitu. Karena jumlah buku cetak, contohnya gini misalnya saya dikontrak untuk menerbitkan buku sebanyak 30.000 buku gitu. Ternyata penerbit nyetak hanya 2.000 buku aja, terus nggak nyetak lagi, maka selamanya tuh hak terbitnya dipegang sama dia gitu. Nah, ini penting buat teman-teman yang mau nyetakin, menerbitkan buku, supaya kalau di kontrak penerbit, perhatikan jatuh temponya kontrak itu adalah pakai tahun, 1 tahun. Nah, begitu juga dengan PJP 1 dan 2, waktu itu kontrak 5 tahun dan baru berjalan 2-3 tahun, saya minta stop. Karena mereka nggak sanggup bayar itu, mereka investasi itu. Akhirnya oke, mulai tahun 2017, seluruh pengen jadi baik, sudah tidak ada di Gramedia lagi. Saya hanya jualan online, dibantu oleh teman-teman reseller dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Dan di berbagai marketplace juga udah banyak juga, silakan teman-teman kalau ada yang pengen beli bisa ke sana gitu. Itu cerita saya dari asal usulnya bagaimana komik ini jadi. Sebelum materi berikutnya ada pertanyaan barangkali Nanda? Boleh. Pertanyaannya boleh disampaikan di kolom chat dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan di belakang. Oke, siap. Biar nanti lebih ini enak. Oke. Next kalau gitu. Oke, hari ini saya akan bercerita tahap-tahapan bikin komik. Dari mulai pertama itu menulis cerita dulu. Bagaimana sih kita kalau mau nulis cerita komik, karena komik itu cerita yang bergambar. Jadi kalau cuma bisa gambar aja, itu nanti jatuhnya jadi ilustrator. Kalau pengen jadi kalau jadi cerita aja jadi novelis, kalau bisa gambar aja jadi ilustrator. Nah, komik itu dari cerita dan gambar. Nah, kalau teman-teman hanya bisa gambar aja tapi mau bikin komik, teman-teman harus collab sama penulis. Kalau penulis pengen bikin komik tapi dia nggak bisa gambar, dia harus collab dengan ilustrator gitu ya. Akhirnya jadilah sebuah komik. Syarat menulis cerita, pertama itu harus senang baca. Nggak mungkin kalau nggak senang baca, terus tiba-tiba aku pengen nulis cerita. Apa yang mau ditulis kalau nggak pernah baca? Gitu ya. Next. Kalau untuk komik PJP, aslinya memang based on true story. Jadi cerita-cerita di PJP itu isinya sebagian besar itu adalah cerita keseharianku dengan keluarga dan teman-teman kantor gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang sekantor sama aku, sudah bisa dipastikan bahwa kalian akan masuk di komik gitu. Karena sehari-hari kita berinteraksi dengan mereka gitu. Tapi tidak 100% true story. Makanya saya nggak bisa benar-benar bilang bahwa komik ini komik kisah nyata, enggak. Karena komik itu pasti dilebih-lebihkan, dihiperbola. Dan memang nggak harus persis dengan cerita itu. Contoh misalnya ada di cerita di komik PJP, pada suatu hari kita jalan-jalan naik mobil Yaris, isinya 20 orang. Teman-teman mungkin ingat nggak di komik PJP berapa itu? Nah, waktu di komik, si Kevin duduk di bangku depan. Itu dia protes tuh. Omsku kan papa aku kan waktu itu duduknya di belakang, kok di komik duduk di depan gitu. Nah, itu bahwa ini salah satu bukti bahwa sebenarnya komik PJP nggak benar-benar real story, karena harus ada penyesuaian ketika dia menjadi komik. Next, Anda. Nah, saat menulis cerita, ini saya pakai ilmunya dari Raditya Dika. Sebenarnya udah banyak sih orang nulis tentang ini, tapi yang dari Raditya Dika ini aja ya. Pertama, sebelum kita nulis cerita, tentukan dulu karakter tokohnya, terus tujuan ceritanya itu dia mau ngapain, kemudian halangannya apa. Itu ya. Jadi pertama, tentukan dulu siapa karakter orangnya, terus dia mau ngapain, dan ada musibah apa, ada kejadian apa yang bikin konflik. Karena cerita tanpa konflik nggak menarik. Gitu. Next. Contohnya di PJP 5
aku bikin cerita tentang anti rokok. Di situ karakternya aku sendiri Abah, tujuannya menyadarkan orang-orang tentang bahaya merokok, dan halangannya ada temanku yang pandai ngeles tentang bahaya rokok ini. Contoh misalnya si temanku itu misalnya kalau saya tegur gitu, Pak, kok dari tadi merokok terus sih gitu. Terus dia bilang, enggak, kalau tidur enggak ngerokok gitu. Misalnya, atau Pak, kok kalau ngerokok itu dikurangi gitu. Terus dia bilang, rokokku tadi penuh ini, sekarang udah aku kurangi gitu. Jadi orang perokok itu selalu bisa ngeles-ngeles. Itu saya masukkan jadi jokes di PJP 5. Nah, itu tadi ya. Jadi caranya setelah kita udah menentukan tokohnya siapa, tujuannya apa, dan halangannya apa, baru tuh kita, kalau untuk di PJP saya cari dalilnya, saya sesuaikan dengan jokes-nya apa yang mau diselipkan gitu. Next. Kemudian ini ya urut-urutannya. Pertama tentukan tema, apa yang ingin disampaikan. Kemudian tentukan premis atau logline. Yang tadi saya bilang tadi, logline-nya karakternya mau apa, halangannya apa. Terus next. Terus baru bikin cerita yang kekinian. Ini biasanya dimanfaatkan untuk teman-teman di image detection. Kita misalnya kalau di image detection itu ada yang istilah namanya riding the wave, itu kita kalau ada kejadian apa yang kekinian di masyarakat itu kita angkat dan kita manfaatkan, jadi kita ambil hikmahnya apa. Contohnya misalnya kalau yang sekarang ini ada yang kisah apa tuh kemarin itu yang YouTuber yang ngasih makan sampah itu langsung kita cari tuh dalilnya tuh, itu bisa jadi bahan komik. Kita cari dalilnya bahwa sebenarnya ketika kita ngasih sesuatu ke orang itu harus apa yang kita juga mau gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngasih sesuatu yang kita nggak mau, sampah kita kasih ke orang untuk dimakan, itu kan nggak boleh. Harusnya kita ngasih sesuatu yang kita sendiri juga mau. Itu jadi bisa apa yang terjadi di luar kita bisa manfaatkan jadi nasihat gitu. Next. Next. Ini tadi ya. Next lagi. Ini latihan ini. Nanti teman-teman akan saya kasih pertanyaan deh, siapa yang mau ngasih logline dan premis dari contoh-contoh ini. Terus saja lanjut. Lagi lanjut. Bukan, ini buat anak-anak ini. Lagi lanjut. Lanjut. Nah, kita ke story spine. Jadi setelah tadi bikin tema, terus apa tadi? Logline, kemudian story spine. Next. Story spine ini dalam menulis cerita, story spine ini bahasa kitanya kerangka-kerangan gitu ya. Pada suatu hari ada seorang. Ini selalu begitu. Semua cerita selalu diawali dengan pada suatu hari ada seorang. Kalau di PJP juga gitu. Pada suatu hari ada seorang pegawai negeri yang sering berkeliling kota, dimutasi dari kota ke kota. Di PJP 1 awalnya begitu. Jadi pada suatu hari ada seorang ini adalah cerita tentang tokoh utamanya itu siapa, lokasinya dia di mana, latar belakangnya apa, dan dia tinggal di zaman apa. Kemudian nomor 2, setiap hari dia melakukan rutinitas sehari-hari apa yang dia mau. Jadi kegiatan sehari-harinya apa gitu ya. Ketiga, hingga pada suatu hari ada kejadian apa, ini awal konflik nih. Belum, balik dulu yang tadi. Nah, keempat, karena itu maka ada konflik lagi, karena itu maka ada konflik lagi, dan nomor 6, hingga akhirnya penyelesaian cerita. Story spine ini penting bagi teman-teman untuk bikin cerita. Kalau nggak pakai ini, biasanya berantakan. Apakah PJP selalu sering pakai ini? Kadang bikin, kadang enggak. Ketika saya nggak bikin nggak bikin story spine gini, biasanya ngelantur tuh. Ngelantur panjang aja, aku suka gambar dengan sesuka aku gitu. Ternyata yang dingin-dingin, kayaknya halaman ini kepanjangan deh gitu. Jadi untuk bisa mengontrol tuh teman-teman harus bikin story spine. Next. Kedua adalah membuat karakter tokoh. Tadi seperti saya bilang tadi kan, pertama setelah menulis cerita, kemudian membuat karakter tokoh. Teman-teman yang bisa gambar, silakan mencoba berbagai macam tokoh karakter yang mau digambar dengan style masing-masing. Silakan mencoba-coba. Kalau kata Mas Febi Jenggoten itu, silakan niru karakter cara gambarnya orang dulu. Orang lain cara gambarnya gimana, ditiru, coba cocok nggak sama aku gitu. Nggak cocok, ganti lagi yang lain. Untuk di slide ini
contoh misalnya saya pertama gambar dengan serius, ada hidungnya, dengan arsiran gitu. Kemudian yang gambar kedua, gambar Omsku dengan ala-ala The Simpsons misalnya. Kemudian gambar ketiga akhirnya kayaknya cocok yang ini nih. Jadi yang kartun-kartun gitu tapi nggak ada hidungnya, itu kayaknya cocok buat Omsku. Akhirnya saya milih karakter yang ketiga. Next. Next, Nanda. Dalam membuat tokoh utama di komik, aku berdasarkan, karena ini kisah nyata, based on true story, maka referensinya adalah fotoku sendiri. Foto yang kupakai adalah ketika zaman dulu pernah rambutku jabrik-jabrik, kalau sekarang gundul karena COVID-19 ini gundul. Jadi akhirnya gambar yang kupakai, karakter orangnya adalah sipit, rambutnya berdiri-berdiri, dan berjenggot. Teman-teman bisa eksplorasi lagi, mau bikin karakter dengan berbagai macam gaya apa juga. Kemudian juga harus belajar juga, selain belajar bikin karakter, juga belajar juga bikin berbagai mimik. Mimik wajah itu penting sekali, karena menariknya sebuah cerita itu di situ. Salah satu yang orang suka dari PCB adalah ekspresif, tokohnya ekspresif. Komik itu tokohnya harus ekspresif. Mukanya jangan begitu-begitu aja kaku gitu. Jadi kalau dia sedih, gimana sih muka sedih gitu. Kalau misalnya muka ketawa itu gimana, muka senang itu gimana, silakan teman-teman eksplorasi. Pernah ada di tetangga di sini ada anak kecil namanya Risa. Risa itu nggak berani ketemu Omsku. Jadi kalau ada aku tuh dia ngumpet di belakang ibunya gitu. Kenapa gitu? Ternyata si Risa ini nggak bisa nahan ketawa. Kalau lihat Omsku katanya mulutnya kayak jatuh gitu. Karena dia baca komik kan si tokoh komik mulutnya jatuh ke bawah gitu. Nah, dia tuh merasa bahwa Omsku itu gitu. Jadi tuh dia tuh kalau ketemu aku pengen ketawa gitu. Jadi itu akibat dari ekspresi karakter yang kita bikin di komik. Next. Nah, alat gambar berbeda dengan kreatif yang lain, tim kreatif yang lain. Untuk komik itu minimalis sebenarnya sih ya. Jadi kan yang penting di komikus itu main behind the gun, bukan degannya banget gitu. Jadi untuk PJB 1 dan 2 tahun 2013-2014 itu aku bikinnya pakai kertas HVS biasa, sama spidol snowman yang hitam tutupnya putih itu. Terus habis gambar gitu, di-scan di mesin scanner biasa, terus dimasukin di komputer, baru dikasih grayscale abu-abu itu. Next. Setelah digital, aku baru bikin pakai software. Softwarenya untuk yang aku pakai sekarang, aku pakai CSP, Clip Studio Paint. Kalau mau yang gratisan bisa pakai Medibank atau apa Ibis ya ada ya. Ibis macam-macam lah, yang gratis juga banyak, yang berbayar juga banyak. Om salam, Bib. Next. Kirim itu. Kemudian alat gambarnya Apa? aku pakai Hancur. kemarin Wacom Cintiq. Di? Kemudian habis Dari itu pojok mana? Nah, ada bocor. Oh, sekarang lah bagus. suaranya. Udah. Kemudian ada selain Wacom Cintiq, aku juga pakai Apple Pencil dan iPad. Tapi ini aku anggap sebagai barang modal karena buat pekerjaan. Jadi kalau teman-teman baru mulai berkarya, bisa pakai apa aja, misalnya pakai PC dan spidol tadi juga nggak apa-apa, atau pakai yang lain yang murah-murah nggak apa-apa bisa. Tapi kalau memang untuk pekerjaan buat nyari duit, sah-sah aja kalau misalnya pengen beli gadget yang mahalan gitu, yang bagus. Next. Nah ini ada, bisa juga pakai Wacom Intuos, ada juga Adonit. Adonit itu bolpen yang harganya murah juga, antara 40.000 sampai 1 juta lah harganya Adonit itu. Bolpen tapi bisa dipakai di berbagai macam tablet, berbagai macam handphone, terserah. Bisa juga pakai Samsung tablet juga ada, pakai Surface Go juga ada, Huion juga banyak, merek-merek lain banyak, silakan googling aja. Next. Kemudian untuk menggambar komiknya sendiri, ada 4 hal penting yang diperhatikan. Pertama, jangan minder sama stylemu. Jadi kalau stylemu ternyata, kok styleku jelek sih, kok gambarku nggak kayak Ardian Syaf, misalnya Ardian Syaf tuh komikus Marvel ya, bagus banget gambarnya. Atau kok gambarku cupu gini sih, nggak apa-apa, nggak usah minder dengan stylemu, karena tiap orang punya style gitu. Kalau di DJP ada salah satu komikus idola kita, Kimi Bosta, itu dia bikin komik dengan stylenya begitu, hanya putih dan biru gitu aja ya.
nggak ada warna lain itu. Tapi itu style dan itu keren sekali. Nggak harus menuntut bahwa kita harus seperti orang lain, nggak harus sih sebenarnya, terserah aja. Kemudian jangan buru-buru kalau ngerjain, kecuali memang lagi ditekan deadline ya. Terus jangan bikin panel yang membosankan dan jangan malas bikin background. Next kita lihat satu-satu Nanda. Ya. Oh, ini ada pertanyaan mau dijawab nggak nih? Nanda? Atau nanti? Nanti aja ya. Nanti aja. Oke deh. Takutnya nanti malah ganggu. Iya. Oke. Teman-teman lihat di slide-nya ini ada gambar yang detailnya Akira, komik Akira. Kemudian yang sebelah kanannya ada komiknya Jerusalem. Komik Jerusalem ini gambarnya santuy. Ya kan, cuman gitu-gitu, kakinya cuman garis doang gitu, sederhana sekali. Tapi bagus banget ya. Yang kiri juga bagus, kanan juga bagus. Tapi tiap orang punya style sendiri-sendiri, nggak harus yang ini kamu harus seperti yang ini, nggak harus. Terserah aja. Dan komik Jerusalem ini juga bestseller sekali. Ini terkenal sekali komik ini. Next. Lanjut. Kemudian kalau gambar jangan buru-buru. Banyak yang aku ketemui komikus pemula itu biasanya gambarnya buru-buru. Sekali gambar di posting gitu. Padahal kalau aku harus memenuhi sekitar 4 langkah menggambar dalam satu kali gambar itu. Pertama bikin sketsanya dulu, coret-coretan yang itu. Kemudian sketsanya itu ditipisin, kutimpa dengan inking yang gambar lebih bagusan. Kemudian diwarnai, proses ketiganya diwarnai grayscale itu. Kemudian yang keempatnya diberi bayangan dan cahaya. Coba perhatikan masing-masing itu beda sekali ya kan, antara gambar sebelum diberi cahaya dan sudah diberi cahaya aja beda sekali. Bayangin dengan kita gambar keburu-buru cuman dari yang panel 1 atau panel 2 langsung diposting. Padahal harusnya kalau agak latihan dikit kita bisa bikin sampai 4 langkah ya. Next. Jangan bikin panel yang membosankan. Ini kita tahu komik strip kita itu biasanya begini-begini aja posisinya itu. Hanya dari sudut pandang orang berdiri, kemudian kelihatan setengah pinggang gitu ya. Ini ada yang tahu nggak ini siapa karakter ini? Anda ingat nggak Anda? Siapa ini? Lupa Om. Lupa ya, itu Fadlizon itu yang gitu. Oh. Fadlizon, terus yang ini apa? Raja Julio siapa itu? Yang orang PS itu. Next. Nah, ini juga sama. Ini juga membosankan. Jadi komik dengan gaya begini membosankan. Cepat ngerjainnya, tapi memang sebenarnya kurang variatif. Next. Nah, ini ada panel-panel komik ala Hollywood yang bisa aku sajikan di sini. Lanjut. Tuh, jadi dia di-shoot, digambar hanya mukanya doang, muka deket gitu. Dan itu juga di PJB sudah aku pakai juga. Next. Kemudian shoot dari atas gitu, bird view gitu, ada bayangannya. Next. Ini juga ada aku terapkan juga di komik-komikku. Next lagi. Ini ada bayangan hitam gitu. Biasanya aku kalau untuk menggambar wanita yang nggak pakai jilbab, aku kasih bayangan-bayangan jadi bayangan gitu. Next. Lagi. Nah, ini variasi apa namanya panel yang rame gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang kiri itu teman-teman bisa baca dari mana aja tuh. Boleh tuh, itu muter tuh. Proses beras sama jadi makanan tuh muter. Atau ini juga yang sebelah sini juga kotak-kotaknya rame gitu. Jadi yang baca juga nggak bosen. Next. Yang terakhir ini jangan malas bikin background. Teman-teman yang biasa komikus tuh malas bikin background, itu jadi masalah kita semua gitu. Padahal sebenarnya background itu salah satu yang menyenangkan sih. Kalau susah bikin background untuk di manga Jepang tuh biasanya mereka tracing dari foto. Untuk ini juga, ini contoh yang saya sajikan ini saya tracing dari foto rumah di Jombang pakai Google Image. Jadi Google Image, gue ambil aja, terus habis itu gue tracing, tapi nggak semua pakai penggaris, jadi pakai tangan biasa. Jadi kalau ada misalnya laptop itu nggak apa-apa gitu.
Justru nggak kelihatan kaku. Next. Nah, ini sekarang kita ke proses menerbitkan komik. Jadi menerbitkan komik itu ada empat cara publish, teman-teman ya, perhatikan. Pertama, major publishing. Major publishing itu kita setor naskah ke penerbit. Penerbit major itu penerbit besar. Biasanya mereka jualan di Gramedia, Toga Mas, Gunung Agung, toko-toko buku besar itu. Jadi ketika kita setor naskah ke penerbit akan menyeleksi apakah karya itu cocok apa enggak jadi barang dagangan mereka gitu. Kalau cocok, maka mereka akan kontrak, seperti yang saya ceritakan tadi itu, kontrak, kemudian nanti barang itu akan didistribusikan ke toko-toko besar, kemudian mereka nanti, kita akan mendapatkan royalti. Jadi kalau bukunya laku ya, kalau bukunya laku kita akan mendapatkan royalti rutin. Biasanya royaltinya itu 6 bulan sekali. Ada juga yang 4 bulan sekali. Dan si komikus, si penulis ini udah ngapa-ngapain, dia udah tinggal nunggu uang datang aja. Semakin banyak dia berkarya bukunya, semakin banyak uang yang datang. Contohnya Terelie itu bukunya banyak sekali. Itu dia misalnya nggak usah kerja, terus sekarang duduk-duduk aja, uang akan datang terus. Major publishing selama ini aku tahu mengandalkan toko buku besar. Maka untuk kasus sekarang ini, pandemi kayak gini, mereka udah mulai merambah ke online juga. Next. Lanjut. Setelah tadi itu major publishing, sekarang indie publishing. Indie publishing itu kita nyetor naskah ke penerbit, tapi sama uang, sama bayar. Jadi kita yang membayar. Kalau yang tadi kan semua yang modalin, major publishing kan yang modalin kan si penerbit besarnya itu. Kalau indie publishing ini kita yang modalin. Mereka yang mengerjakan buku kita. Dulu saya pernah bikin di indie publishing ini, kalau nggak salah sekitar 500 atau 1 juta gitu, untuk bikin satu buku. Jadi naskah kita kasih ke mereka dengan sejumlah harga, kemudian mereka akan cetak bukunya, kasih covernya, mereka ngasih, mereka yang edit segala macam, kemudian yang jualan mereka juga atau kita juga. Cetaknya sistemnya pakai print on demand, jadi kalau ada orang mau baru dicetakin. Itu indie publishing. Bagi teman-teman yang menawarkan buku ke sana sini ke penerbit dan ditolakin terus, mending bikin buku sendiri aja, jual sendiri pakai indie publishing. Itu. Next. Berikutnya ada digital publishing. Ini kalau untuk komik kita ada Webtoon, Ciayo, Komiko, banyak ya macam-macam. Atau kalau mau berkaryanya, kalau di novel itu apa ya? Wattpad. Kemudian kalau atau bisa juga upload di Facebook, upload di Instagram, juga banyak komik-komik yang besar dari Instagram kayak Tai Lalat, segala macam, banyak yang besar dari Instagram. Next. Yang terakhir adalah self-publishing. Untuk saat ini PJB 1, 2, 3, 4, 5 semuanya udah self-publishing. Jadi aku jualan-jualan sendiri, nyetak-nyetak sendiri, dan alhamdulillah untuk secara finansial, self-publishing ini jauh lebih menguntungkan daripada penerbitan yang lain. Dengan syarat memang punya pasar dulu. Kalau teman-teman nggak punya pasar, self-publishing nggak tahu dijual kemana, susah juga. Kalau teman-teman lihat di background ke belakang itu kerdus-kerdus itu komik PJB yang barusan yang sudah aku cetak tinggal dijual. Masih tinggal sedikit lagi, nggak banyak. PJB 5 ya, Om? PJB 5 udah habis. Wah. Ini tinggal ada tinggal 2, 3, 4 doang. PJB 1 dan 5 lagi habis. Terus nanti kalau teman-teman misalnya untuk pemula, saya menyarankan sih mending ke digital publishing tadi itu ya, di Instagram atau di mana, silakan dipromo karyanya itu sambil nyari pasar. Bisa juga lewat major publishing juga bisa. Kalau self-publishing teman-teman harus punya pasar dulu. Kalau udah punya pasar, baru silakan. Karena self-publishing ini udah pure terjun ke dunia bisnis, ada untung dan ada rugi. Bayangin aja kalau teman-teman udah berkarya, nyetak buku banyak dengan modal besar, ternyata bukunya nggak ada yang beli, kan rugi ya. Next. Oke, terima kasih. Demikian sudah saya sampaikan, kurang lebih 40 menit. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Yang ingin tanya bisa langsung disampaikan di ini ya, kolom message. Nanti siap-siap aja kalau misal mau dibacakan langsung di unmute aja. Oh ya Om, ya. Jadi penasaran nih Om, sebenarnya
PJB itu nggak langsung besar kayak sekarang ya Om ternyata ya. Ternyata itu PJB itu pernah ditolak sampai itu gimana sih Om caranya? Ada nggak sih masa-masa di mana Omsku itu kayak pengen nyerah gitu pas awal-awal kan dulu ditawarin di major publishing tapi seringnya ditolak kayak gitu. Ya. Apa yang membuat Om tetap semangat bertekad ya sampai saat ini? Tes. Benar. Ya. Jadi awalnya itu sudah patah semangat. Awalnya itu sudah berhenti. Jadi aku berkarya ditolak gitu terus kan. Akhirnya lama-lama udah aku nggak store lagi, nggak store naskah. Sampai tahun 2000 berapa itu saya baca bukunya Ipo Santosa, judulnya 7 Keajaiban Rezeki. Teman-teman pernah baca belum? Nah, di 7 Keajaiban Rezeki itu di halaman depannya itu begitu buka itu, kalau nggak salah dia suruh kita nulis mimpimu apa sih gitu. Kamu pengen jadi apa sih gitu. Nanti dalam 99 hari bisa diwujudkan tuh mimpi itu gitu. Saya mikir tuh, mimpi apa ya? Oh iya, aku kan pengen jadi penulis ya gitu. Jadi mimpi penulis itu dalam tubuhnya. Iya ya, aku pengen jadi penulis ya gitu. Akhirnya udah mulai tuh. Aku mulai nulis lagi tuh. Gara-gara si Ipo itu, alhamdulillah. Kemudian setelah jadi naskah cerita Haji Mohawk itu kalau nggak salah hampir 500 halaman tebel itu novel itu. Ternyata dan udah Haji Mohawk itu ternyata saya sampaikan ke Gema Insani Pers ditolak juga ternyata kan udah semangatnya membara selama ini patah semangat lagi ternyata ditolak juga. Terus yang tadi kembali ke ceritaku tadi itu yang aku sebenarnya penulis buat apa sih gitu. Nah kemudian salah satu akhirnya si novel yang ditolak itu jadi cikal bakal PJB karena naskah PJB itu di situ. Jadi teman-teman pegang komik sekarang itu awalnya dari novelku yang ditolak itu. Kemudian habis itu yang namanya sandungan masalah dalam masa penerbitan ini justru kemudian jadi jalan sama Allah dikasih jalan gitu kan. Contohnya sering ditolak, kemudian malah jadi PJB. Kemudian PJB uangnya bukan investasi oleh penerbit, tapi malah akhirnya jadi self-publishing dan jadi malah besar kayak seperti sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman menghadapi kegagalan sekarang, itu nggak apa-apa, itu bagian dari hidup yang harus dilalui dan nantinya ada loncatan lagi berikutnya gitu. Jadi nggak usah patah semangat. Kita tidak semudah itu ya Om. Berikutnya. Ini mari kita mulai baca pertanyaannya dari mungkin di sini ada tadi sempat lihat form pendaftaran Om. Banyak anak-anak SD ternyata Om yang pengen ikut. Halo adik-adik. Mungkin kita persilahkan untuk teman-teman yang masih imut-imut ini untuk bertanya langsung nih sama Omsku mumpung ada orangnya nih. Langsung di-unmute. Silakan, ayo. Oh iya, banyak anak-anak SD. Ada Reza Rafa Azami, halo, ada Rafa. Irwan. Oh, itu ada anak SD. Ada Hanif. Hanif Yustiraka, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Dek, sama ada Omsku. Wahyu Hidayat, anak kecil. Monggo bisa langsung ditanyakan nih, mumpung ada yang bikin komik PJB nih. Ada Bagas. Halo? Malu-malu ternyata, Om. Malu-malu. Yang udah nulis aja Nanda. Oke, yang udah mulai kita dari yang ini nih. Mas, ini cewek apa cowok ya? Mas Impinan Basyarahil, silakan di-unmute atau mau dibacakan atau monggo kalau misalnya mau unmute aja biar ngomong. Silakan. Halo. Halo. Oh, enggak ada gambarnya, Om.
Itu apa pertanyaannya apa? Om bacain aja deh. Pertanyaannya, Om kalau yang paling enak yang mananya? Alat kali ya, alat gambar kali ya. Alat Iya, gambar mungkin kayaknya maksudnya. alat gambar nih, Om. Yang paling enak itu sebenarnya Wacom. Wacom itu enak sekali, empuk gitu kalau buat gambar itu. Ada Wacom Cintiq, ada Wacom Intuos, atau berbagai macam jenis Wacom. Harganya dari 1 jutaan sampai 60 juta, terserah tergantung tipe apa gitu ya. Tapi masalahnya si Wacom ini harus punya komputer, harus nempel di laptop atau di PC gitu. Jadi nggak bisa mobile dibawa kemana-mana gitu. Dan untuk sekarang yang paling enak yang aku pakai ya pakai Apple Pencil yang generasi kedua ini. Aku pakai ini. Ini juga ujungnya lumayan empuk ini dibanding yang lama. Kalau yang lama ini Apple Pencil yang generasi pertama ini kalau disentuhin di layar bunyi tok 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 gitu. Mereka yang ini enggak, ini lebih empuk gitu. Tapi teman-teman kalau minta ibunya jangan minta yang mahal-mahal dulu. Harus berprestasi dulu kalau mau. Nanti kalau udah berprestasi, udah menghasilkan uang, baru boleh beli yang mahalan. Kalau yang sekarang sih pakai yang murah-murah ada Adonit. Misalnya yang tadi saya bilang itu 47.000 udah dapet Adonit. Next. Di alat bukan suatu hambatan ya, Om. Penting semangat ya, Om. Benar. Dan berkarya dulu. Itu Selanjutnya Mas Muhammad Ginanjar, ayo Mas, silakan. Ini yang punya ini ya apa? PNS Lunchtime ya. Oh iya, ya. Anjar. Silakan Mas. Silakan Anjar. Halo Om. Halo Anjar. Kok seperti di komik wajahnya? Nanya apa Anjar? Ya ini Om mau nanya. Kan kalau gambar itu kan kadang pasti jenuh ya gambar terus. Biar tetap semangat gambar, biar pas lagi jenuh, gimana ya? Udah, gitu ya. Halo. Ya. Halo, jenuh. Iya, Anjar. Semua orang pasti jenuh gambar juga. Sama apa kaki itu kayak kalau menuju situ kayak digandolin semen gitu kan, kayak aduh males banget. Tapi karena kita sering berinteraksi sama netizen kan, sama anak-anak kecil, sama itu mereka kan terus mendorong support gitu kan. Om kapan PJP 6 Om? Jadi respon dari masyarakat itu sebenarnya termasuk yang membakar gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah sering nagih-nagih, itu sebenarnya termasuk yang memotivasi. Kemudian juga biasanya aku kalau kondisi tertekan tuh biasanya justru lebih semangat Jar. Jadi kalau misalnya semakin mepet nih, wah waktunya udah tinggal sedikit nih gitu misalnya, itu biasanya aku kejar tuh. Tapi kalau misalnya waktunya masih panjang, masih jauh, kita akunya santai-santai aja gitu. Jadi intinya sih yang mendorongku tadi itu, termasuk tadi itu si netizen lumayan bermanfaat lah, sering nagih-nagih. Deadline adalah kunci juga ya Om. Deadline adalah kunci, bener. Walaupun sebenarnya PJP kan nggak ada deadline-nya kan, tapi bayanganku itu setahun. Jadi ketika PJP 5 terbit Agustus, maka PJP 6 kira-kira harus Agustus juga gitu. Intinya sih harapanku setahun sekali lah gitu kira-kira. Tapi spoiler. Tapi kalau misalnya ada kan yang teman-teman yang adik-adik bilang yang misalnya harus terbit 3 bulan sekali Om gitu. Itu malah nggak asik menurutku, malah nanti orang jadi nggak kangen dan lama bosen. Mending jarang muncul tapi sekali muncul teman-teman nungguin kira-kira. Oke, cukup Jar. Cukup Om, kasih banyak Om. Terima kasih. Kita geser ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Image Detection, pengen jadi baik dan comot cookies ya. Asik. Bagi hadiah dulu Om, 1 Om. PNS Lunchtime sekalian lah. Oh ya, PNS Lunchtime. Lantai boleh. Bagi hadiah dulu Om, 1 Om, biar semangat Om. Bagi hadiah Mana, dulu, Om? belum. Nanti lagi, Belum. lanjut dulu. Makanya silakan bertanya yang aktif nanti biar Ya, betul. dipilih ya Om. Oke. Ya. Next from Ino. Silakan Kak Ino untuk di-unmute aja. Nggak mau ditanyakan langsung. Mana ini? Nanda ini nanti sampai jam 5 ya Nanda ya? Ya, sampai jam 5. Silakan. Halo. teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Eno, silakan. Jadi gini Om,
Kalau komik Omsku itu kan relate sama kehidupan ini ya, kehidupan sehari-hari gitu kan, atau isu-isu terkini. Nah, karakter yang mana sih Om yang gambarnya itu paling sulit menurut Om? Aja, makasih. Assalamualaikum. Karakter masyarakat maksudnya. Iya, Karakter ada nggak yang gambar paling susah digambar? gambar paling susah itu adalah gambar orang yang ganteng atau cantik. Karena misalnya aku punya teman ganteng gitu ya, itu digambar susah karena biasanya jadi jelek gitu. Jadi biasanya aku seneng gambar yang wajahnya tuh cartoonable, yang karakternya gampang digambar. Contoh misalnya udah kelihatan tuh pipinya bulat gitu, misalnya udah kelihatan alisnya lebih tebal daripada teman-teman yang lain gitu. Itu udah sangat gampang. Tapi kalau mukanya standar yang nggak ada ciri khasnya sama sekali, atau mukanya yang ganteng atau yang cantik, itu biasanya susah. Jadi atau ada juga yang misalnya karakter yang ciri khasnya itu di hidungnya gitu. Misalnya hidungnya mancung gitu. Komik pun nggak ada hidungnya. Aku jadi berusaha mencari lagi kira-kira apa yang menonjol dari orang ini untuk digambar gitu. Biasanya kalau udah mentok nggak bisa gambar orang ini sementara aku harus gambar, aku tracing. tracing bentuk mukanya. Ada kemarin baru-baru kejadian kan, jadi teman-teman angkatan 96 itu nongkrong di sebuah warung gitu, hampir semua aku gambar tuh, karena lucu-lucu mukanya. Tapi ada satu yang ketuanya angkatan 96 tuh nggak bisa digambar mukanya, tapi dia ada di situ gitu. Aduh, nggak enak nih, gimana nggak digambar. Akhirnya aku tracing fotonya dengan bentuk muka seperti itu, dan akhirnya orang langsung tahu kayak itu dia, gitu, karena tracing ya. Kemudian bajunya disamain dengan baju yang dia pakai. Itu udah mentok-mentok. Itu mentok-mentoknya kayak gitu ya, diakalin kayak gitu ya Om? Diakalin dengan itu. Oke, baik. Cukup? Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutnya Mas Reza Hafiz. Ini pasti pegawai juga ini. Tips bagi waktunya. Silakan Mas, tanyakan. Halo, selamat sore Om. Sore Reza. Reza ini komikus baru ya? Halo. Halo Mas Reza. Bagi waktunya buat gambar sama kerjakan. Kira gitu aja Om. Ya. Kalau kerja kan seperti biasa sampai jam sore. Kalau gambar itu biasanya aku malam. Malam kalau orang-orang udah tidur biasanya aku ngerjain karena sampai dini hari juga. Tapi untuk WFH ini bebas, aku banyak waktu menggambar. Jadi untuk PCB 6 cepat tayang. Dan kepala kantorku juga, kamu jadi banyak gambar katanya. Kata kepala kantorku, cepat terbit nih katanya PCB 6 gitu. Gitu. Yang mendapat jadi gitu ya. dukungan atasan tadi. Iya. Dan jadi gitu ya. Jadi gambarnya itu hanya waktu di rumah. Sabtu dan Minggu itu hari yang paling banyak dipakai untuk gambar. Kalau nggak mood ya nggak gambar. Terus kalau di kantor juga kadang aku gambar, kalau misalnya ada kerjaan dari kantor, misalnya dari image detection, ada orderan, misalnya, Om gambar Pak Suryo, mau dianimasiin, misalnya gitu, aku gambar langsung tuh cepet-cepetan, atau dari kanwil, macam-macam. Jadi selain fungsional juga ada kerjaan gambar juga di kantor. Kalau yang kayak ini, kayak teman-teman image detection ngerti nih, ada biasa nih. Oke, cukup? Oke, makasih Om. Terima kasih, yuk. Terima kasih Mas Reza. Lanjutnya Pak Tekno Suhendro. Silakan Pak Tekno, boleh di-unmute. Halo, Assalamualaikum Om Sku. Waalaikumsalam Tekno. Gimana? Namanya apa? Saya lebih ke marketing ya Om ya, karena Boleh. saya lagi seneng pengen jualan. Asik. Lagi pengen mengembangkan, siapa tahu bakatnya jualan. Betul. Kalau bikin komik kayaknya lebih suka menikmati. Itu Om, selama ini kan penjualan saya kan terus terang saya juga reseller ya, istri terutama kan saya hanya petugas manajemennya di istri ya. Itu kan lebih ke lingkungan ya kita lah, lingkaran kita yang sudah tahu, sudah kenal. Nah, saya belum menemukan terutama di lingkungan saya itu yang benar-benar bisa poin untuk ini loh, ada komik bagus tentang pelajaran kehidupan, tentang sunah-sunah istilahnya yang diajarkan Nabi kita seperti itu. Ada tips nggak Om, istilahnya untuk menggeber marketing ini itu seperti apa gitu, untuk supaya bisa nggak hanya
ya itu lagi yang beli. Aku kan juga pengen jualan ke yang lain gitu loh. Kalau seperti aja itu, Om. ya, ini pertanyaan yang sulit. Jadi sebenarnya kalau PJB itu bisa diterima siapapun kalau menurutku loh ya. Jadi Iya benar, memang. nggak harus orang yang laki-laki yang biasanya udah berkutat dengan agama, enggak. Jadi mulai dari anaknya ustadz sampai anaknya orang biasa pun yang mungkin bapak ibunya juga nggak ngerti agama juga membelikan anaknya PJB gitu. Jadi insya Allah sih kalau untuk kesiapannya bisa kemana aja gitu ya. Kalau tipsnya biasanya sih yang dari teman-temanku, mereka tuh senangnya bagi-bagi gratis. Jadi salah satu tips pemasarannya gini nih, itu juga aku lakukan sih, bukan teman-teman juga, itu aku lakukan juga. Jadi aku ngasih ke orang PJB 1 gitu misalnya. Terus anaknya keracunan tuh, keracunan hal baik. Pasti dia akan nagih ke ibunya lagi, Bu, yang ada yang kedua, ketiga, keempat gitu. Dan selanjutnya. Jadi kalau katanya Irwo, lu jangan baca PJB, sekali baca lu ngefans gitu katanya Irwo gitu. Jadi itu benar, jadi sekali kamu baca PJB terus suka tuh si anak akan nuntut lagi untuk beli seri berikutnya gitu. Bahkan ada orang tua yang begitu, dia nggak baca, dia hanya ngasih beliin anaknya doang. Ternyata anaknya kok seneng banget, kalian baca apa sih gitu kan? Akhirnya si ibunya baca tuh, ibunya ketawa-ketawa, akhirnya jatuh cinta juga gitu. Jadi memang tahapan awalnya memang dari memberi aja. Kalau menurutku ya, dan ini juga dilakukan oleh teman-teman reseller yang lain juga begitu, mereka sangat ringan tangan memberi. Karena aku tanya tuh ke beberapa reseller juga, kenapa sih kalian suka banget jualan dan setia gitu, jualan PJB sejak awal sampai sekarang tuh setia jualan. Karena mereka suka bukunya gitu. Karena mereka pengen banyak orang yang baca buku ini gitu. Jadi misalnya buku ini nggak laku dijual pun, mereka tetap asik gitu. Jadi intinya ringan tangan memberi sih. Iya. Itu Tekno. Coba dipraktekkan. Pernah sih Om, sudah Pernah. Saya cerita aja. Saya di teman kantor satu seksi itu ada mualaf ya, perempuan gitu. Anaknya karena saya tahu dia baru mualaf gitu ya, pada saat itu juga saya nyoba ngasih sesuatu, yaitu salah satunya saya kasih komik gitu ya. Waktu itu saya langsung ngasih 3 seri ya, 1, 2, 3. Nah, dia suka banget. Pada saat ada muncul seri 4, nah dia tanya itu kirain mau beli tak? Ternyata minta juga. Waduh, Pak Agus susah kalau kayak gini. Kalau masih mualaf nggak apa-apa, kan dakwahmu juga itu. Iya sih Om, makasih. Saya insya Allah sudah mempraktekkan sih teman-temannya anak-anak saya gitu. Kalau ada pameran besar itu coba ikut gitu. Ya saya coba gitu. Oke. Terima kasih. Ditunggu yang 6 ya Om. Siap. Iya lagi dikerjain. Siap. Terima kasih Pak Tikno. Next untuk Mbak Imtinan Basia Rahil, silakan Mbak ditanyakan langsung. Halo Mbak. Halo. Tadi ada kayaknya. Iya. Gimana Om? Lanjut aja ya. Oke. Apa dijawab dulu? Dijawab dulu ya. Oke, boleh Om. Niat awal bikin. Niat PJB. Awalnya adalah karena sering ditolakin tadi itu kan, karena sering ditolakin, terus aku berkaca ke diriku sendiri, aku tuh mau apa sih? Mau hartanya, uangnya, atau pengen terkenal, atau pengen membagi ilmu yang aku punya. Ternyata aku hanya ingin membagi ilmu yang aku punya. Contohnya adalah apa? Aku nggak ngejar uangnya, tapi ternyata uangnya datang sendiri. Dengan kondisi seperti sekarang ini, alhamdulillah penjualannya bagus, uangnya datang sendiri. Aku nggak ngejar popularitasnya, bahkan di komik itu nggak ada nama asliku sama sekali ya, hanya ada Omsku aja. Nama aslinya sengaja aku sembunyikan sampai sekarang, tapi bocor-bocor aja juga. Akhirnya orang tahu-tahu juga ujung-ujungnya. Akhirnya diundang ke TV juga akhirnya. Jadi ya sebenarnya upayaku untuk tidak terkenal sudah kuupayakan, tapi kalau ternyata memang itu datang ya sudah biarin aja. Tapi juga nggak terkenal amat sih. Ini sih supaya bukunya aja yang terkenal. Udah, cukup. Oke, lanjut. Ternyata banyak juga nih Om yang nanya, baru ngecek. Lanjut dari Umar Langit, silakan Pak Umar. Langsung di-unmute aja.
Halo, Umar Halo Langit. Pak Omar. Oke, kita bacakan. Assalamualaikum, aja ya. Omsku. Waalaikumsalam. Tolong kasih tips dong, gimana caranya, kan kita suka gambar komik, tapi apa sih, ya kan kita pernah capek ya, gambar komik terus tuh. Nah, sedangkan deadline kita tuh tinggal sedikit, gimana caranya biar kita tuh istiqomah gitu gambarnya, dengan hasil yang sama. Syukron. Ini aku kasih tipsnya, tips ini aku dapat dari Mas Handri Satria Al-Fatih. Jadi dia tuh bikin aset dulu. Dengar nggak? Dengar ya? Halo? Ya, dengar. Dengar ya? Jadi Mas Handri itu bikin aset dulu, si karakter Al-Fatihnya itu dia punya banyak pose, banyak ekspresi wajah. Jadi nanti misalnya, itu misalnya bosen atau apa lagi capek, apa itu tinggal dikopas aja, ditaruh di panel kita, tinggal disesuaikan. Dan itu juga aku lakukan. Misalnya aku udah lagi mepet-mepet banget, misalnya kondisi ini, kayaknya posisi ini bisa aku pakai dengan pose yang waktu itu deh. Itu aku cari tuh halaman yang lalu, aku post aja, aku kopas yang wajahnya, terus tinggal disesuaikan mimiknya, bentuk badannya gitu. Gitu. Jadi kalau bentuk rambutnya kan aku nggak usah bikin lagi, cepet lah kira-kira dengan cara dikopas itu. Dan kalau mimiknya kita rubah dikit-dikit, itu kan nggak capek kan, itu insya Allah gampang lah. Dan untuk PJP sendiri sih memang karakternya kan nggak susah. Mata cuma titik-titik sama mulut gitu doang, jadi nggak ribet lah. Misalnya kalau gambarnya kayak Ardian Syaf gitu, bikin susah gitu di copy paste, ketahuan sebelah sana kok sama nih gitu kan ya. Kalau PJP enggak, PJP kan sederhana. So, ada lagi cukup? Oke, Om. Syukron. Ya, Afwan. Syukron. Ya, lanjut. Kita kasih kesempatan untuk Bu Laili, silakan Bu, langsung di-unmute aja. Halo, Bu Laili. Bu Laili Sulistiorini. Halo, Bu Laili. Oke, lanjut. Silakan dari Bu Aprilia Wuriwijaya. April Wuri, silakan. Halo, Bu April. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, itu beneran, Mbah, nggak pernah kursus menggambar? Nggak pernah. Jawabannya itu doang. Apa? Nggak pernah gitu. Kok bisa ini ya, bisa pede gitu, gambar, nerbitin komik, meskipun nggak ada background seni ataupun menggambar, Mbah? Dari jam terbang sih. Dari jam terbang, dan sudah diakui sama teman-teman kan. Misalnya contoh, kayak di SMP dulu, orang-orang di SMP udah tahu semua, omku bisa gambar. Jadi ketika si SMP itu bikin majalah sekolah, ini halaman belakangnya kalau bikin komik gitu. Di SMA juga gitu, di kampus juga gitu. Jadi permintaan dari masyarakat mereka udah percaya. Jadi ya aku pede aja gitu. Jadi pure ya, Mbak, yang nggak ada. Nggak ada. Tapi belajar bukan berarti nggak belajar sendiri ya. Belajar sendiri tetap. Karena kalau untuk era sekarang digital ini aku belajar di YouTube. Jadi pertama kali ada aplikasi ini dan itu, belajar di YouTube gimana cara gambarnya, terus semakin meningkat kan. Kayak contoh di PJP 1, gambar PJP 1 dengan PJP 5 beda banget. PJP 1 gambarnya banyak background yang kosong, terus tarikannya juga nggak bagus misalnya, terus di PJP 5 udah semakin kuperbaiki, misalnya stylenya beda kalau disandingin gitu. Terus aku sempat kepikiran juga apakah PJP 1 ku revisi ya, aku gambar ulang ya gitu kan. Terus kata teman-teman, nggak usah, biar aja itu jadi sejarah, bagian dari sejarah bahwa dulu aku pernah gambar seperti itu loh gitu. Kayak One Piece dulu, zaman dulu One Piece yang saya pertama dengan yang sekarang gambarnya juga berkembang gitu. Jadi nggak apa-apa, biar aja. Jadi otodidak ya, Mbah ya? Otodidak, siap. Diwarnain, Mbah? Jangan, warna jadi mahal. Untuk PJP tetap hitam putih sih kayaknya.
Oke. Makasih ya, Mbak. Terima kasih sama-sama ya. Udah digambarin, udah masuk PJB 6. Ya, siap. Terima kasih. Itu logonya dari Faris itu. Oh, Faris yang bikin. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Silakan selanjutnya Kak Arbel. Silakan langsung di-unmute aja. Halo Kak Arbel. Halo Arbel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arbel. Kelas berapa kamu? Kelas 5. Kelas 5. Mau nanya apa? Iya. Ini apa? Bagaimana cara membuat karakter yang bagus sama khas. Jadi kayak unik juga apa? Tidak kayak nggak terlalu mirip punya orang lain kayak atau itu yang penting kayak karakternya nggak common gitu, bagus, habis itu sama khas. Gimana Om? Jadi gini, untuk orang Indonesia ini kita itu memang apa namanya mulutnya netizen kan tajam-tajam ya. Jadi kalau kita bikin karakter apa gitu, biasanya mereka pasti akan oh ini mirip Superman sih gitu. Kita bikin karakter apa, superhero misalnya ya, ini mirip gitu, sampai kita bingung harus gambar apa nih gitu. Bahkan ketika akhirnya kita gambar orang nggak pakai baju pun di komentar mirip Tarzan nih gitu kan ya. Jadi mau gambar apapun sebenarnya akan ada orang yang mencela dan memirip-miripkan karakter kita dengan karakter yang udah ada. Jadi ya sudah bodo amat aja, tetap berkarya aja gitu. Kamu bisa nyontoh sih memang, nyontoh dari sana tambal sulam. Kayaknya ini dipakein baju yang ini bagus, rambutnya di model begini bagus, macam-macam aja, dan tiap orang nantinya akan punya style sendiri-sendiri gitu. Tugasmu sekarang adalah mencoba ganti-ganti karakter, mencoba. Kayak karakter Omsku juga kan apa namanya rambutnya itu kan dari kisah nyata kan, dari rambutnya Omsku sendiri kayak berdiri gitu. Coba aja, dicoba-coba. Dan memang harus berkali-kali sampai kamu nemu yang ini kayaknya cocok nih gitu. Dan itu dilakukan oleh semua komikus begitu. Jadi mencoba ini enak, ini nggak enak, coba ganti lagi gitu berkali-kali. Jangan patah semangat ya. Halo? Ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lain? Ya, cukup. Oke, lanjut. Kita geser. Kelas 5 SD, Om. Iya. Aku mau jadi komikus itu, Om. Ada lagi tadi. Oh iya, Arbel tanya lagi. Banyak. Mau langsung ditanyakan langsung? Ini bagaimana cara buat cerita kayak bikin sendiri, tapi juga nggak akhir-akhirnya twist atau tiba-tiba kayak aneh gitu. Apa pakai storyboard? Emang harus pakai storyboard ya? Kamu harus pakai story spine yang aku bilang tadi. Jadi harus bikin kerangka karangan dulu. Tanpa kerangka karangan, kamu akan melantur kemana-mana. Dulu waktu aku sekamu, aku juga bikin naskah sama kayak kamu juga, melantur tuh kemana-mana jauh, terus ujungnya gimana ya gitu. Pernah nggak kamu gitu ya? Jadi tanpa storyboard, tanpa story spine, kamu akan melantur kemana-mana. Kan harus itu dibatasi itu. Pertama temamu apa, kemudian si tokoh ini nanti akan bertemu apa, yang tadi udah sampaikan tadi, ada 8 story spine tadi itu baru kamu bikin. Nanti di tengah-tengahnya baru kamu bikin bit-bit cerita macam-macam gitu. Supaya ceritamu nggak melantur. Dan itu butuh latihan, nggak apa-apa. Coba lagi bikin naskah dulu. Dan kalau kamu bilang tadi pakai storyboard, itu kalau di komik namanya Nami. Nah, si Nami itu sebaiknya bikin, tapi aku sekarang udah enggak sih. Dulu pakai Nami gitu, sekarang udah enggak. Sekarang langsung aja tak bikin kira-kira 8 halaman. 8 halaman itu langsung aku kerjain gitu. Kalau ternyata halamannya kurang, aku tambah ya halaman ke-9. Gitu. Itu cukup, Arbel? Iya. Oke, siap. Lanjut, Anda. Silakan kita pilihin yang belum-belum aja, Om, ya kali ya. Oke. Tuh, wow tuh hari tuh. Bagus tuh.
Oke, silakan Mas Wow Tohari. Wow, Tohari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, Ini nggak Pak, ada, nggak ada wajahnya. Gambarnya mana nih? Kalau untuk pemula, itu kalau pengen self publishing gimana ya tipsnya? Kan kata Abah tadi menciptakan pasar dulu. Cuman kalau untuk yang baru mulai membuat kan pasarnya tentu belum ada. Itu mungkin ada tipsnya atau langkah-langkahnya supaya misalnya bikin akun IG yang follow-nya banyak gitu, atau ada hal lain yang perlu dipahami. Oke, itu aja Mas. Jadi pesanku tadi jangan mulai self publishing sebelum punya pasar, karena jatuhnya udah bisnis dan nanti akhirnya kita udah cetak buku banyak ternyata nggak ada yang beli. Gimana orang tahu isi bukunya itu apa, tentang apa kalau kita nggak punya pasar gitu kan ya. Syarat pertama kalau mau jadi self publishing, pertama dia harus ke major publishing dulu, ditawarin ke major publishing dulu. Itu salah satu kunci sebenarnya karya kita diminati orang lain apa enggak, itu dari situ. Ngecek ombaknya di situ. Kemudian yang kedua, bikin Instagram, di-share komik kita di situ. Orang seneng apa enggak. Kalau ternyata orang enggak seneng, berarti ya belum cukup untuk self publishing, belum cukup untuk mengumpulkan pasar. Coba lagi dieksplor lagi, bikin apa ya aku yang lain misalnya gitu. Kalau untuk komik dakwah, nggak ada yang rugi berkarya, karena kalau niatnya tulus sih, kita suka atau tidak suka karya kita, asal isinya membawa kebaikan, ada value-nya, ya insya Allah barokah kan ya, nggak laku dijual pun, tapi kan orang dapat ilmunya tuh. Walaupun yang like hanya satu orang bisa di Instagram, tapi kan dia dapat ilmunya. Gitu. Jadi tadi ya, pertama tadi major publishing, terus habis itu di sosial media juga. Kemudian lagi kalau mau coba indie publishing tadi itu, bikin karya dulu, terus indie publishing. Indie publishing itu kemana? Bisa ada leoticaprio.com, ada nulisbuku.com, ada ini buku banyak, silakan googling aja mau ikut yang mana. Mereka menawarkan berbagai harga untuk indie publishing. Dari indie publishing kamu akan punya buku cetak, sudah ada ISBN-nya, sudah siap dijual. Nah itu kamu nggak harus cetak banyak kan. Kalau indie publishing paling sekitar anggaplah 100 buku dulu. Laku nggak nih, bisa jual nggak 100 buku dulu? Dulu waktu aku indie publishing, aku bisa jual 250 buku, itu wah alhamdulillah laku 250 buku gitu. Awal-awal gitu. Jadi gitu ya, Wawan ya, jelas ya? Jelas insya Allah. Oke, siap. Oke. Next, Mas Faris. Silakan Mas Faris, Yustian. Halo. Di kantor, Is? Tiap hari kan di kantor, Mas. Oh, luar biasa. Nggak pulang. Nggak pulang. Gimana? Ini mau nanya gitu. Kan Dinar itu kan kayaknya dia suka gambar kan gitu. Maksudnya mungkin ini sama papinya tadi. Nah, cara ngarafin biar dia mulai bisa fokus gitu. Fokusnya gambar gitu. Itu gimana kalau buat anak-anak gitu? Kalau untuk kamu dengan skillmu segala macam ya, mungkin bakat gambar ada dari kamu juga nih. Itu kamu kasih digital dulu. Anak-anak udah kamu beliin belum? Belum. Beliin kemarin, tapi baru gambar-gambar lewat pen gitu sih. Tapi belum yang versi tablet, maksudnya baru komputer gitu. Nah, itu kamu beliin digital karena toh itu juga buat kamu juga berguna juga. Beliin digital nanti dia akan tertarik. Terus kamu liatin dari YouTube tuh cara-cara menggambar nanti dia nanti bisa jadi ilustrator atau nanti jatuhnya jadi komikus, terserah dia nanti. Yang penting dia mengenal dulu dunia Photoshop, dunia gitu. Sesuai dengan bakat dari kamu juga kan. Kalau soal komik itu butuh cerita kan, jadi mungkin prosesnya nanti akan panjang lagi. Dia senang nulis apa enggak gitu. Kalau karena pertanyaanmu tadi fokusnya ke menggambar, ya mungkin menggambar dulu aja. Jadi yang penting bisa gambar dulu, nanti cerita kan bisa ngikutin gitu ya, Mas. Belakangan ya. Dan dia harus senang baca. Kalau mau jadi komikus, dia harus senang baca dulu. Oh iya, dia senang. Kalau senang banget, kalau mau tidur gitu kan, kalau pas saya pulang ke Bandung itu, minta dibacain apa coba? Wikipedia. Luar biasa anak.
Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Ya. Next, Anda. Next ini dari dari Pak Zai. Mungkin boleh di-unmute. Halo Pak Zai. Halo Pak Zai. Silakan Pak Zai. Dibacain aja Anda. Ini Om, tanya cara untuk kolaps gimana Om? Kolaps ngerjain komik bareng gitu? Mungkin seperti itu Om. Untuk saat ini aku termasuk yang susah diajak collab live IG susah, diajak collab ngerjain karya bareng juga susah, karena padatnya waktu. Jadi kayaknya sih nggak bisa deh. Sering tuh orang-orang japri-japri collab, nggak bisa. Waktunya nggak ada. Dikejar netizen page 6 soalnya. Kayaknya mulai butuh manajer ini Om. Next. Next, Mas Muhammad Ziko Mumtaz, silakan, unmute aja. Muhammad Ziko. Oh, kayaknya bacain aja Om. Lebih baik memperbagus gambar dulu atau belajar membuat cerita dulu? Tergantung dia jatuhnya kemana. Kalau aku dulu sih dua-duanya. Aku ketika seneng gambar, aku gambar. Ketika aku seneng nulis cerita novel, aku nulis saja. Jadi dua-duanya bergantian kalau aku. Jadi kalau memang fokusnya dia mau jadi ilustratornya kah atau mau jadi penulisnya kah? Dua-duanya terserah, mau ambil yang mana boleh. Next. Mas Wahyu Hidayat, silakan. Halo Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana wajahnya nggak ada? Ada ini. Oke, siap. Gimana yuk? Nah, saya cari dulu tadi mana ya. Nah ini Omsku. Nih, misalnya ini kan saya lagi belajar gambar. Terus kan tadi kan ada harus ngikutin yang lagi current issue, yang lagi booming gitu. Ya. Misalkan saya lagi gambar belajar nih. Misalkan butuh waktu taruhlah seminggu baru jadi, isunya udah nggak hangat. Ada tema lain nggak kira-kira yang bisa diangkat dan itu tuh long lasting dan impact-nya tuh gede gitu? Kalau yang long lasting itu aku juga pakai juga. Misalnya contohnya adalah bencana alam misalnya. Gambarku komik strip bencana alam itu bisa dipakai di berbagai macam masa nih, dari tahun ke tahun bencana alam ada. Kemudian kasus kerusakan pembakaran masjid misalnya, itu ada tuh tiap tahun tuh ada tuh kasus orang bakar masjid. Kemudian lagi misalnya masalah rokok itu juga selamanya akan terus bisa diulang-ulang. Yang kekinian banget itu biasanya nggak bisa diulang lagi. Jadi sekali kamu bikin memang rame, tapi habis itu udah nggak bisa dipakai lagi. Terima kasih Om Sko. Oke, siap. Next, silakan Mas Yogi Safran. Yogi Safran apa? Dia tadi tanya paling atas Om. Unmute aja, unmute. Silakan di unmute. Oke. Halo. Halo Yogi. Halo. Mana wajahnya? Bentar. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kalau di Jawa harga cetak bukunya buat self publishing itu berapa modalnya? Kalau cetakan itu tergantung sama kertasnya apa, terus ketebalan halamannya berapa, terus habis itu kertas halamannya itu tergantung itu sama penerbitnya percetakannya siapa. Kalau untuk standar biasanya sih aku nyebutnya kalau ada orang nanya aku nyebutnya kira-kira 10.000 gitu. Oh, gitu. Nah, itu variasi tuh. Nanti bisa 12.000, bisa 15.000. Kalau berwarna mungkin sampai 20.000 gitu. Makanya berarti tergantung jumlah banyaknya kita nyetak berapa gitu. Iya, benar.
Tergantung banyaknya jumlah kita nyetak berapa, kertas yang dipakai apa, berwarna atau tidak juga. Terus jenis kertasnya juga. Kalau yang mahal ya kertasnya yang berwarna dan yang glossy itu loh, apa sih, art paper ya. Itu mahal. Kalau yang untuk PJP itu book paper 55 itu murah, yang warna-warna coklat-coklat itu murah. Dan kemudian percetakan itu yang setauku ya, itu minimal itu 1.000 buku. Minimal 1.000 buku. Dia baru mau nyetak pakai mesin itu 1.000 buku. Kalau di bawah 1.000 buku, dia maunya digital printing itu, dan mahal sekali. Oh, jadi kalau mau... Soalnya di sini lumayan mahal di Palembang. Apa itu? Maksudnya pakai cetak berapa biji? 1.000 sih. 1.000 itu bisa. Nah, kalau di Gramedia sih 1.000 itu udah pakai mesin dia, 1.000 ke atas. Tapi kalau di percetakan saya itu nggak tahu. Aku standarku sih gitu. Kalau di Gramedia 1.000 ke atas dia pakai mesin, 1.000 ke bawah pakai digital printing. Soalnya di sini percetakannya kayaknya belum mampu sih. Jadi masih ada, nggak di lem, kadang di cetrek gitu. Jangan. Yeah. Cari yang lain. Terus kalau apa namanya, percetakan yang bagus itu bukunya minimal 100 halaman lah kira-kira. 100 halaman ya. Kalau di bawah itu kan terlalu tipis, kasihan pembacanya. Kalau percetakannya Omku di mana Om? Gramedia, Bu. Gramedia. Oh, Gramedia. Gramedia. Percetakan Gramedia. Oke. Gramedia itu kecil sekali cacatnya. Pernah cacat tapi nggak banyak. Dan mereka biasanya apa namanya, pelayanannya bagus juga, dan mereka juga udah nyiapin penggantinya kalau cacat itu. Oke. Selama sini udah berapa tahun pakai Gramedia, alhamdulillah bagus. Iya, bagus banget. Iya. Standar banget ininya. Kayak buku sama banget ya. Hasil-hasilnya Oke. Oke, siap. Oke, itu aja. Terima kasih sama-sama ya. Yuk. Next. Anda. Ini dari Kak Impinan Barasil itu minta tolong dibacain. Kalau anak-anak pakai Clip Studio Paint gampang nggak, Om? Gampang. Clip Studio Paint gampang, tapi berbayar ya. Aku pakai yang murah itu 60.000 per bulan. Kalau buat anak-anak, saranku sih pakai Medibank aja, nggak berbayar, gratis, dan sudah memenuhi apa namanya, standarnya Komikus sudah cukup lah, bisa itu. Kalau buat anak-anak. Next. Padahal bukan anak-anak juga banyak pakai Medibank. Lanjut. Dari Mbak Esther Caroline, silakan di-unmute aja. Dibacain aja kali Om ya? Ya, silakan. Awal mulai digital publishing, apakah sudah punya pasaran Om? Ada tips untuk yang baru mau mulai? Oke. Jadi untuk PJB itu, untuk yang di Facebook, followernya ada 100.000 lebih ya, 114 atau 119. Kalau yang di Instagram lambat banget itu 40.000 yang Instagram. Aku mulai dari nol, tapi waktu itu udah terbit dulu. Jadi ketika PJB 1 terbit, aku baru bikin si Instagram dan Facebooknya, baru aktif aku ngisi komik strip situ. Syaratnya ada rutin berkarya di Instagram, dan karena ini komik dakwah, aku nggak peduli dengan apakah followernya banyak apa enggak. Jadi aku bikin aja, terus bikin. Kalau di Instagram jumlah followernya kan sedikit, tapi deket gitu. Aku dan netizen di Instagram tuh lebih dekat daripada dengan di Facebook yang followernya banyak, tapi nggak begitu dekat. Gitu ya, ngerti ya. Jadi jalinan ngobrolnya kalau di Instagram tuh lebih asik gitu daripada yang di Facebook. Yang di Facebook tuh 100.000, tapi nggak banyak yang kenal. Gitu. Kalau di Instagram akrab. Oke, cukup. Lanjut, Anda. Lagi ini. Oh, ada yang minta didoain, Om. Anaknya Mbak Laili minta. Semoga dimudahkan Allah, amin. Nggak didoain, besok Ses masuk SMK animasi. Weh, keren sekali. Itu nggak nanya di sini sih. Iya, amin. Silakan Bang Fadli.
Boleh di-unmute aja Bang Fadli. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Duh, ini Fadli layout itu kan? promosi nih. Fadli ini adalah layouternya PJB. Mau nanya apa Fadli? Mau nanya nih Om, kira-kira kan kemarin kan sekarang kalau di YouTube tuh lagi banyak tuh yang kayak kartun-kartun anak-anak tuh yang kayak Rara apa? Ya, terus kemarin ya Rico the series gitu. Itu kira-kira PJB ada niatin buat ke sana nggak Om ke depannya gitu. Dengan mangsa pasar YouTube nih sekarang. Jadi bukan buat film dengan film di TV tapi pangsa pasarnya YouTube tapi dari PJB, jadi diangkat dari PJB gitu dalam bentuk video-video pendek gitu. Latar belakangmu kok binomo itu kayak ya? Masa sih Om? Kayak iya kayaknya. Oh ini gambar rumah dari Free Pick. Itu pasti Tapi nanya apa tadi ya? Oh ya, udah pernah ada sih yang nawarin tapi apa namanya belum mulai eksekusi sih. Dari Imagitection juga kemarin nawarin juga. Gimana kalau kita bikin animasi 2 dimensi dulu buat YouTube, tapi belum jalan. We'll see lah, kita lihat nanti. Ya, Imagitection itu produsernya, ayo diselentik sama Omku. Mulai, ayo. Mana produsernya, ayo. Ini tahap paling dekat ada sih kita ngerjain animasi sama Imagitection. Paling dalam bulan inilah kira-kira. Oke, next. Fadli. Oh, gimana Bang Fadli? Oke, cukup. Next. From Zai, silakan Pak Zai untuk di-unmute. Zai belum ya? Belum kayaknya Om yang ini pertanyaan ini. Bacain aja Om ya, udah mepet soalnya. Bagaimana jika sudah terlanjur membuat cerita tapi malah ceritanya ngelantur? Gimana solusinya Om? Bagaimana jika terlanjur membuat cerita tapi ceritanya ngelantur? Ini karena nggak bikin story spine, jadi akhirnya ngelantur begini. Maksudnya terlanjur dibuat, ya direvisi aja. Kalau dipublish, kalau udah terlanjur dipublish, ya diselesaikan dulu masalahnya satu-satu. Sampai ada masalah yang terakhir dibuat, yang untuk gongnya terakhir. Sebenarnya orang lantur gini juga bukan kita aja, yang orang komikus yang udah profesional pun juga dia bikinnya ngelantur-ngelantur juga banyak. Kayak misalnya memumut-mumut kayak tersanjung, misalnya sinetron-sinetron kan gitu, mumut-mumut. Ya direvisi aja, di-cut. Next. Silakan Syafa di-unmute. Syafa Tenuru Syifa. Halo Syafa. Oke, lanjut bacain. Lanjut ke Hanif Yuristaka aja. Silakan, mau di-unmute. Halo. Ya. Saya Safa, biasanya sih kalau lagi bosen gambar-gambar ya, kayak gambar. Orangnya mana ini? Frozen tuh kalau lagi bosen. Tapi kalau bikin komik itu kayak apa ya? Menurutku kayak jelek. Iya. Terus? Gimana ya kalau jadi bagus? Soalnya aku tuh ada dari tugas sekolah bikin komik, pokoknya cerita tentang sampah. Tapi aku tuh niru gambar guruku ya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Berarti sama kayak Omsku dulu, kelas 4 bikin komik pertama kali. Nggak apa-apa, gambar jelek itu nggak apa-apa, kan pertama masih kelas 4 SD. Nanti kalau udah kelas 6 tambah bagus lagi. SMP tambah bagus lagi, itu nggak apa-apa. Caranya gimana biar bagus? Latihan. Latihannya gimana? Kamu nyontek dulu gambarnya orang, kamu lihat dulu
foto di Google Image itu misalnya ada foto beruang, kamu tiru tuh gambar beruang di itu, nggak persis nggak apa-apa, besok coba lagi. Intinya latihan, banyak latihan. Cukup? Halo? Oke, Cukup? cukup. Oke, Makasih siap. ya, Om. Iya, Safa. Semangat Safa, nanti jadi komikus. Kayaknya udah habis Om. Udah, cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kesempatan terakhir sebelum ditutup. Oh iya Om, kita belum ini ada Om. yang nanya nih. Yang mana? Ya, tidak boleh begini ya, tidak. Yang apa namanya, indie publishing enakan mana itu? Oh, itu. Hanif Yustiraka Oh, udah belum? silakan Hanif Yustiraka. Di unmute aja. Udah. Iya. Halo. Hanif Yustiraka. Halo Hanif. Halo. Bacain aja. Oke. Om, enakan indie publishing, major publishing, atau self publishing, Om? Buat aku ya enakan self publishing, karena self publishing secara finansial jauh menjanjikan, jauh menguntungkan daripada kalau kita ikut major publishing, apalagi indie publishing. Tapi kalau untuk pemula, jangan ke self publishing dulu, nanti malah nggak laku, malah rugi nanti. Jadi untuk pemula lebih baik major publishing atau indie publishing dulu. Nanti kalau udah punya pasar sendiri, baru ke self publishing dan memetik hasilnya banyak dari situ. Tuh. Berarti kalau self publishing itu kayak modal di awal gitu ya Om kita Om? Iya, modal sendiri, uang kita sendiri. Jadi ada peluang untuk boncosnya juga ini Om? Ada. Nyetok komik tapi komiknya nggak laku, ya betul. Dan itu sudah terjadi di beberapa temanku itu, berat jualnya. Kemarin itu cetakan pertama habis, cetakan kedua berat sekali. Biasanya itu terjadinya karena mungkin orang promosinya kurang atau macam-macam lah. Intinya harusnya orang kenal dulu, baru pasarnya udah ada, baru dia kalau pasar udah ada dia jual apa mesti laku. Oke. Mungkin boleh dibagikan Om tips-tipsnya. Apa? Closing. Oke, kalau sama ini apa? Sama ini ya? Nah, itu ya. Aku milih dari orang-orang ini aja ya. Ya, di sini aja. Ini aku pilih yang tadi aja, yang pertanyaannya bagus-bagus, yang paling bagus menurutku. Itu pertanyaannya Tikno Suhendro. Selamat. Tikno Suhendro berhak mendapatkan PJP bertanda tangan. Nanti alamatnya minta ke Anda. Alamatnya nanti boleh di WA ke saya aja nanti. Ya. Satu lagi saya mau ngasih Faris Justian. Wih. Faris Justian, selamat dapat bukunya satu. Selamat Faris. Ke yang lain aja nggak apa-apa. Oh, yang lain aja boleh. Yang lain aja. Mas Faris sudah punya 5. Oh, udah punya Faris. Iya. Kalau gitu saya kasih ke Imtinan Basyarahil. Selamat Dek Imtinan. Ya. Nanti alamat pengirimannya langsung di WA ke saya aja ya. Satu lagi Om, Camat Kukis. Kirim ke siapa nih? Kukis. Kirim ke Arbel. Tadi Arbel banyak nanya, Arbel. Selamat Arbel. Selamat Arbel mendapatkan hadiah. Cukup? Oke, cukup. Silakan Closing-nya, closing statement. Oke, teman-teman yang memang punya bakat bikin komik ataupun nulis cerita, tetap semangat berlatih, berkarya, ditolak penerbit nggak apa-apa, it's okay, semua orang juga pernah begitu dari bawah, tapi yang terus berkarya dan jangan menyerah. Tujuannya berkarya apa dulu? Kalau tujuannya kebaikan, ada value yang disampaikan, insya Allah barokah, terus selanjutnya jalan akan dimudahkan Allah. Tapi kalau yang kamu kejar, pengen kaya, dunia, biasanya susah. Gitu. Nanti takutnya malah
yang dapat malah jelek, nggak barokah nanti. Gitu ya. Gitu aja. Anda, terima kasih banyak Om. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Ya.